Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan berbagi ya pada saudara-saudara sekalian ya gimana caranya kita bermodalkan ide bisnis ya, modal omongan. Tapi alhamdulillah saya masih sampai sekarang masih berjalan dengan lancar. Jadi pada waktu tahun 2018 ya, saya pernah usaha saya terpuruk sampai di titik nol ya. Eh, tapi saya nggak menyerah. Saya pada waktu itu punya usaha dua toko pakaian itu bangkrut. Bahkan kendaraan saya jual, mobil, motor saya jual. Saya udah nggak punya apa-apa pada waktu itu. Nah, tapi alhamdulillah ada orang yang baik sama saya ya. Eh, ada beberapa saudara bisa meminjamkan kendaraan motor sama saya. Bahkan dia juga mau eh, dia bilang sih kalau memang dimiliki miliki, tapi dengan syarat kredit ya. Jadi pada tahun 2018 saya tetap nggak nyerah karena saya punya pengalaman sebagai orang marketing, orang penjualan. Eh, pada waktu itu tahun 2018 saya sempat bekerja 3 bulan. Tapi 3 bulan itu saya nggak bertahan karena saya anggap kerjaannya itu penghasilannya ya, gajinya itu kurang 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 lah untuk saya. Yang akhirnya saya harus keluar dari sana. Tapi karena pekerjaan pada waktu itu ya yang kemarin ini sangat menggiurkan hasilnya, yang akhirnya saya harus mencari produk ini ya kepada bos-bos yang lain ya, kerjasama seperti contoh ini. Saya ini karpet masjid ya, ini karpet masjid. Saya harus mencari bos yang mau diajak kerjasama sama saya. Jadi pengalaman saya hanya cuma omongan aja saya sebenarnya ini. Sampai sekarang alhamdulillah saya masih bertahan. Jadi pada waktu itu saya terpaksa harus mencari-cari ya beberapa toko-toko yang memang mau saya ajak kerjasama. Itu ada 2 yang saya ajak kerjasama. Alhamdulillah dia masih mau membantu saya gitu ya. Yang akhirnya saya bicara sama dia bahwa saya ingin kerjasama. Yang akhirnya dia mau bekerja sama saya. Saya bilang sama dia, gimana bos, saya bilang begitu. Saya kerjasama tapi saya tidak terikat, saya tidak mau digaji. Sistemnya adalah saya harus menjual barang ini dengan yang menentukan adalah harga saya sendiri, karena saya kan pernah bekerja di karpet masjid pada waktu itu. Yang akhirnya bos ini oke, saya minta modalnya berapa, saya akan bantu jual. Jadi yang menentukan harga adalah saya pada waktu itu ya. Sampai sekarang pun yang menentukan produk karpet ini adalah saya. Jadi teman-teman nggak usah takut dalam kondisi seperti ini, kondisi COVID ini. Kalau saudara mau ikuti saran saya, cari barang-barang yang memang bisa Anda jual ya, nggak perlu takut apa aja. Selama pengalaman saya selama sebulan ya, saya berjanji sama bos ini, bos, saya akan janji dalam 1 bulan saya akan memberikan omset pada bos ini. Alhamdulillah dalam sebulan saya memberikan omset sama dia. Berjalannya waktu sebulan 2 bulan, penjualan saya alhamdulillah makin lumayan ya. Tapi saya nggak nyerah, gimana caranya saya untuk menambahkan penghasilan saya. Yang akhirnya pada tahun 2019 saya itu gimana caranya saya share produk-produk saya itu melalui Facebook, Instagram ya. Saya yang akhirnya saya dapat pelajaran dari akademi bisnis digital. Saya belajar di situ. Saya harus mengeluarkan uang cuma hanya 500.000, tidak lebih ya. Saya belajar di sana, yang akhirnya saya bisa memasarkan produk-produk itu sampai di luar kota saya ya, seperti di Solo,
di Jawa Timur ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, yang akhirnya saya bisa memasarkan produk saya sampai ke sana. Jadi teman-teman kalau mau mengembangkan usaha itu setelah kita udah ketemu, jangan segan-segan Anda belajar ilmu untuk mengembangkan produk Anda melalui Facebook atau Instagram. Tapi ada caranya, produk itu melalui Facebook Ads atau Instagram Ads. Jadi Anda tuh kalau bergabung, kalau menurut saya mendingan melalui Akademi Bisnis Digital, itu bagus. Jadi Anda tidak wajib harus menjual produk-produk mereka atau mempromosikan produk perusahaan mereka. Jadi menurut saya dengan cara saya melakukan seperti ini, tidak perlu modal besar dan bahkan tidak modal cuma omongan saya yang saya lakukan gitu. Saya bulan pertama saya harus keliling nawarkan ke takmir masjid atau orang-orang yang sedekah. Itulah yang saya lakukan selama ini. Jadi jujur saya selama ini saya tidak modal apa-apa ya. Cuma saya dikasih kepercayaan sama orang karena keahlian saya di bagian marketing, saya harus pintar berbicara. Itu aja dari saya, semoga ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share. Bye.